Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji yang patut dipuja dan dipuji itu hanya Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Dialah Allah yang mengetahui dari setiap apa yang pernah kita lakukan. Mata berlumur maksiat, Allah menyaksikan. Telinga berlumur dosa, Allah pun maha mendengar. Dan orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini, Allah pun menyaksikan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak akan diminta pertanggungjawaban. Pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi hati pada saat ini sedang banyak mengingat mati. Jadi tema kita tentang kematian sajalah. Karena kita menyampaikan itu sesuai dengan suasana hati. Kalau hati kita sedang banyak mikirkan mati, sudah seyogyanya kita akan bicara tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau perkara mati, binatang mati, Pak. Kucing mati, sapi mati, kambing mati. Nyamuk apalagi, tikus mati. Tapi kalau perkara mati, binatang pun mati. Nah, jangan mati kita dengan matinya binatang itu sama. Binatang apa yang paling hina di dunia ini? Babi. Betul. Dari ujung kaki sampai ujung kepala dia itu haram. Dan tidak boleh kita memakan ataupun menyentuhnya atau memeliharanya, haram. Nah, kita manusia mati, kalau tidak matinya husnul khotimah, mati su'ul khotimah, kita lebih hina daripada binatang. Binatang yang paling hina di dunia ini, katakanlah maaf, babi. Babi mati dihisap dah. Siapa yang menghisap babi? Enggak ada. Begitu mati selesai, tidak ada tanggung jawab. Ada babi masuk neraka, disiksa oleh malaikat? Tidak ada. Tapi kalau ada manusia yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, kalau disuruh milih mau jadi babi atau mau jadi manusia su'ul khotimah, jawab babi saja kita, selesai urusan. Nah, betapa pentingnya kita harus punya target mati husnul khotimah. Kita ibadah, sholat, sedekah, naik haji, zakat, puasa untuk apa? Supaya
kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Pernahkah kita membayangkan betapa capeknya kita beribadah kepada Allah? Kita luangkan waktu kita, waktu kerja kita, waktu senang-senang kita duduk di majelis taklim, beribadah, berpuasa, bersedekah, berzakat, naik haji. Bahkan kita relakan harta kita demi agama Allah. Apa tujuannya? Supaya Allah ridho. Supaya Allah kasihan sama kita. Supaya Allah itu menyelamatkan kita. Jadi bukan puasa, bukan sholat, bukan zakat, bukan naik haji yang menyelamatkan kita. Dan kita tidak boleh berlindung dari amal kita. Kalau itu yang kita lakukan, kalau amal dan ketaatan kita, ibadah kita menjadi pelindung kita sebagai penyelamat kita, ketahuilah kita telah menduakan Tuhan. Hai, kalau baik aku nih rajin sholat masuk surga, belum tentu. Kalau kita mentuhankan sholat kita sebagai penyelamat kita nanti di akhirat, ketahuilah sesungguhnya kita telah bergantung kepada amal. Pasal 1 yang pernah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Tanda orang yang bergantung kepada amal itu ketika dia melupakan satu wiritan atau dia lupa ibadah yang dia lakukan, yang membuat dia merasa bahwa Tuhan itu jauh. Itu menandakan bahwa dia ibadah itu bergantung kepada amal. Kita merasa kalau kita berbuat dosa kemudian merasakan bahwa Allah itu jauh. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada amal. Padahal dengan kita beramal, berbaik, berbuat baik, dengan kita diuji oleh Allah dengan maksiat, Allah tetap dekat. Jadi salah besar kalau kita pernah mendengar lagu Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Nah, itu salah. Tidak mungkin Allah itu bergantung dari amal kita. Kita dekat, Allah dekat. Kita jauh, Allah jauh. Berarti Allah kita atur. Padahal sudah ada dalil yang jelas. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Kamu maksiat, Allah tetap tahu, Allah tetap dekat. Kamu berbuat baik juga, Allah tetap dekat. Tidak ada ngaruh. Dan orang yang arif itu ketika dia diuji dengan ketaatan, dia tetap merasakan Allah itu dekat dengannya. Dan ketika dia diuji dengan kemaksiatan, dia tetap merasakan bahwa Allah itu dekat. Dan rahmat Allah itu dekat kepadanya. Jadi kalau kita merasa berbuat dosa, hati kita merasakan Allah itu jauh, nah ini nandakan bahwa kita sudah berlindung kepada amal. Nah, prestasi apapun yang kita bangun di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah kita bangun seperti istana, mobil mengkilat, mewah, mahal. Uang deposito sudah kita kumpulkan sejak muda dulu sampai ratusan miliar. Kebun ribuan hektar, kontrakan ratusan pintu. Tambang, sawah, ladang, peternakan, kita semua punya itu. Tapi kalau mati su'ul khotimah, tiada guna. Lebih baik jadi tanah saja kita daripada jadi manusia mati su'ul.
Lalu persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian ini supaya nanti di yaumil akhirat nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, pada hari ini kita dapat bocoran. Kita dapat keyword, kata kunci. Bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang diharapkan oleh orang yang beriman itu matinya baik. Betul tidak? Siapa yang di sini yang tidak takut mati? Walaupun sudah sepuh, kalau dicerita tentang mati pasti takut.